Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, Bapak Ibu serta kawan-kawan kembali membahas seputar guru pendidikan agama Islam dalam hal PPG yang lulus tahun 2024 tahap 2 yang pengumuman kelulusannya itu di pertengahan Maret ya. Nah, bagaimana status TPG-nya? Apakah cair atau tidak di tahun 2025? Nah, banyak sekali video yang di channel saya ini yang membahas seputar ini. Kurang lebih saya membahas tentang PPG, TPG ini dari sejak 2021. Bapak Ibu silahkan lihat video saya yang paling lama dari seribuan video itu. Itu banyak membahas tentang TPG. Maksudnya apa? Sampai saat ini dalam hal PPG yang lulus di tahun awal tahun, maka itu nanti cairnya tahun berikutnya. Nah, itu baik guru umum maupun guru agama atau kemenak itu sama. Mendikdasmen atau guru umum yang di bawah naungan Mendikdasmen maupun semua guru di bawah naungan kemenak sama untuk hal pencairan TPG. Nah, jadi misalnya lulus tahun 2000 tahun 2025. Ini maksudnya tahun anggaran 2024 ya Bapak Ibu. Yang tahap 2 itu mereka ujiannya sekitar di awal Februari. Di awal apa pertengahan ya, lupa saya, pertengahan. Nah, pengumumannya kan baru pertengahan Maret. Biasanya rata-rata kan 1 bulan baru pengumuman. Nah, itu otomatis cairnya di tahun berikutnya. Tahun 2025 lulus, maka cairnya tahun 2026. Nah, begitu juga yang ada di aplikasi Siaga. Bapak Ibu, silahkan lihat di syarat atau analisa tunjangan profesi guru. Yang terbaru itu ada 6 syarat. Yang sebelumnya itu 8. Dia biasanya setiap tahun atau setiap update Siaga itu pasti ada perubahan-perubahan terbaru. Nah, yang tahun 2025 itu 6 syarat. Nah, syarat ke-6 itu adalah lulus sebelum tahun 2025. Bunyinya seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat video di bawah ada yang saya bahas yang langsung dari akun Siaga. Dari 6 syarat itu. Nah, yang ke-6 itu adalah lulus sebelum tahun 2025. Nah, karena Bapak Ibu lulusnya tahun 2025, maka Bapak Ibu mau tidak mau kosong selama 1 tahun ini. Nah, ini yang paling menyakitkan ya, sakit tak berdarah, atau yang paling tidak mengenakan lah begitu, karena lulusnya di awal tahun kurang lebih, jadi selama 10 bulan itu kosong. Nah, itu teman saya atau yang PPG tahun 2023, Bapak Ibu bisa cek. Nah, teman saya itu lulus Februari tahun 2024. Nah, maka cair dia di tahun 2025. Nah, ini cair dia. Jadi susah. Nah, di tahun beberapa tahun itu ada yang 3 angkatan. Nah, yang angkatan terakhirnya itu lulusnya di awal tahun berikutnya gitu. Karena waktu dan tidak siap. Nah, jadi ujiannya itu di awal tahun yang baru. Nah, maka kosong dia. Nah, jadi sama yang PPG tahun 2024, lulus tahun 2025. Maka mendapat TPG-nya nanti tahun depan. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Hanya untuk pengusulan NRG bisa. Pengusulan NRG, jadi tergantung daerah.
Hanya saja yang tidak bisa itu Bapak Ibu mengisi data sertifikasi. Nah, di menu siaga itu kan salah satunya itu ada menu sertifikasi. Nah, di salah satu poin yang harus kita isi data di dalam menu sertifikasi itu adalah tahun lulus PPG. Nah, karena Bapak Ibu tahun lulusnya tahun 2025 itu biasanya tidak ada. Nah, yang 2024 saja itu munculnya ya baru akhir-akhir Februari ya update siaga di akhir-akhir Februari sudah mau masuk maaf awal Maret. Nah, bayangkan 2 bulan lebih baru siaga itu update, baru muncul tahun PPG. Nah, bahkan menu-menu yang lain itu sempat terlambat, tidak semua update ya. Misalnya di menu absen. Nah, teman yang lulus tahun 2024 itu belum muncul tahunnya. Tahun 2025-nya. Saya pantau. Satu hari itu mungkin lebih dari 5 kali saya pantau akun siaga itu. Jadi karena kepentingan membuat video tadi dan juga menginformasikan kepada teman-teman di daerah saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk TPG bagi teman-teman yang lulus tahun 2024 tahap 2 yang pengumumannya di Maret. Nah, ini suratnya ya. Itu hasil UKM PPG batch 2 tahun 2024. Ini nah UKM-nya itu lulusnya itu apa? Panitia Nasional pada tanggal 13 sampai 15 dengan hormat menyampaikan daftar lulus. Nah, jadi Maret 2025 yang tahap 2 tahun anggaran 2024 baru selesai karena mereka 4 bulan Bapak Ibu. Jadi PPG di Kemenak yang tahap 2 tahun 2024 itu adalah PPG terakhir ya yang bentuk lama yang masih lagi dibimbing oleh dosen, terus lagi walaupun pembelajarannya daring atau online tapi tetap dibimbing dosen. Nah, berbeda dengan PPG tahun 2025 full daring mandiri pembelajarannya tanpa dibimbing dosen. Kita membuat tugas-tugas mandiri total 1,5 bulan. Kalau tidak salah tahap 1 sudah selesai kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi pemanggilan atau PPG tahap 2 karena dia hanya 1,5 bulan atau 45 hari berdasarkan brosur-brosur yang diedarkan Kemenak. Mungkin itu saja Bapak Ibu seputar TPG bagi Bapak Ibu yang baru lulus. Nah, ini Bapak Ibu tidak semua daerah sama atau tidak merata di seluruh Indonesia. Nanti ada yang berkomentar itu, Pak, kami tidak cair Pak tahun 2026 misalnya. Kami cair Pak tahun 2025 ini, padahal kami baru lulus. Nah, itulah keistimewaan untuk model itu. Untuk administrasi keuangan, memang setiap daerah itu karena otonomi, jadi berbeda Bapak Ibu. Di suatu provinsi saja, dengan kabupaten kota dan provinsi itu kebijakannya beda-beda. Jadi kepala daerah itu memiliki kewenangan penuh, walaupun dalam beberapa hal harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Nah, misalnya dalam hal anggaran, itu kan tidak bisa digunakan sebelum di ACC oleh Mendagri. Nah, salah satunya. Tapi ketika sudah diajukan atau masuk dalam anggaran, pos misalnya, itu pasti akan cair. Tapi kalau tidak dianggarkan, walaupun sudah berhak, tidak akan cair. Nah, itu yang saya maksud. Nah, kami misalnya lulus
tahun 2021 akhir, 2022 itu kami sudah dapat semua TPG. Nah, sangat banyak sekali daerah lain itu tidak dapat. Itu yang pertama, tidak dianggarkan. Yang kedua, ya tidak diusulkan. Yes, padahal sudah berhak. Maka jadinya jadi tunda bayar. Nah, itu setiap daerah berbeda-beda. Makanya saya sampaikan karena memang banyak masukan dari teman-teman dari daerah lain. Jadi tidak merata atau tidak sama setiap kabupaten kota bahkan provinsi, Bapak Ibu. Karena kan setiap guru itu berbeda-beda yang membayarkan TPG-nya. Nah, walaupun pencairannya semua melalui Kemenak. Nah, tapi kadang dari perbendaharanya berbeda-beda. Belum lagi yang mengusulkannya lah. Nah, itu ceritanya sudah berbeda, sudah sistem keuangan di pemerintahan. Nah, kita kan tidak mengerti secara utuh jalurnya bagaimana dan seterusnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Yang barangkali jika ada yang ingin ditanyakan silahkan berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.